Untuk SMA itu lintas kabupaten kota sehingga penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengungkapkan tengah merancang kuota jalur penerimaan pada setiap jenjang pendidikan SD hingga SMA dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, salah satunya adalah pemberlakuan sistem rayon untuk penerimaan siswa baru di tingkat SMA. SPMB yang menggantikan sistem sebelumnya yakni PPDB, memiliki 4 jalur penerimaan siswa di tahun ajaran baru, yakni jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur mutasi. Keterangan resmi Kemendikdasmen berdasarkan rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang SPMB, kuota penerimaan murid pada jenjang SMA, kuota penerimaan dari jalur domisili dari menjadi minimal 30% dari yang semula 50%. Kemudian jalur afirmasi menjadi 30%, jalur mutasi maksimal 5% dan jalur prestasi menjadi minimal 30%. Untuk SMA, kita perluas sehingga istilahnya rayonisasi, dengan basisnya adalah provinsi, karena ada beberapa sekolah yang lokasinya di perbatasan lintas provinsi, kata Mendikdasmen, Abdul Muti dikutip dari siaran pers pada Kamis 30 Januari. Untuk SMA itu lintas kabupaten kota sehingga penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Nah itu yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk jenjang SD, diantaranya jalur domisili minimal 70%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur mutasi maksimal 5%. Kemudian pada jenjang ini tidak ada jalur prestasi. Lalu kuota penerimaan murid pada jenjang SMP, yaitu jalur domisili menjadi minimal 40% dari awalnya 50%. Kemudian jalur afirmasi menjadi 20% dari awalnya 15% dan jalur mutasi maksimal 5%. Sementara jalur prestasi menjadi minimal 25%. Muti menerangkan, jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Jalur ini pada prinsipnya mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan. Kemudian jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik, seperti sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya. Dan prestasi non-akademik seperti seni, budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non-akademik lainnya. Selanjutnya, jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dan anak guru yang merupakan calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Pada siaran pers yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan, Ojat Darojat, menyampaikan prinsip utama dalam penerimaan murid ini adalah transparansi, akuntabilitas, objektivitas, serta non-diskriminatif. Dengan sistem penerimaan murid baru ini, semoga masalah-masalah yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak akan terulang. Mari kita bergotong royong agar kebijakan terkait dengan penerimaan murid baru ini dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif di lapangan, ucap Ojat. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.